Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan update revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kaitannya dengan keberadaan honorer K2. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini, agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, para honorer K2 sebenarnya sudah lama memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PNS, yang regulasinya diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagian honorer K2 telah menyerah dalam tanda kutip dalam upaya memperjuangkan status PNS karena revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak juga kunjung selesai. Rekan-rekan sekalian, sudah banyak honorer K2, terutama guru yang akhirnya ikut seleksi P3K di tahun 2021 dan 2022. Akhirnya bisa berubah status menjadi aparatur sipil negara, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, selain itu masih banyak juga honorer K2, terutama tenaga teknis administrasi dan tenaga kependidikan, yang belum terakomodir menjadi P3K. Para honorer K2 ini kembali diterpa sebuah angin surga tak kalah pada Raker Komisi 2 DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kembali mengungkit soal nasib atau kondisi terkini dan perkembangan revisi Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sekedar diketahui rekan-rekan sekalian bahwa di revisi Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini terdapat satu pasal krusial yang mewajibkan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Bahkan tertuang di poin ketiga kesimpulan rapat kerja khusus membahas masalah penyelesaian honorer itu yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dan menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Di dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah sepakat untuk melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi di poin ketiga kesimpulan rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI yang menangani persoalan tenaga honorer dengan pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Di kesimpulan ketiga disebutkan bahwa dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi 2 DPR RI sepakat untuk melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi antara DPR dan pihak Kemenpan atau pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam hal ini mewakili pemerintahan Jokowi, telah sepakat untuk membahas kembali revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sebelum kalimat kesimpulan khusus poin ketiga itu diketok palu, rekan-rekan perlu ketahui ada beberapa anggota Komisi 2 DPR yang menginstruksi dengan dua pertanyaan dan pernyataan tegas. Pernyataan itu yang pertama adalah apakah sikap Menteri Anas soal kelanjutan revisi Undang-Undang ASN ini telah mewakili pemerintah. Pasalnya, Azwar Anas hanya seorang menteri yang harusnya menjalankan perintah Presiden Jokowi. Percuma saja jika Anas menyatakan siap untuk membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tetapi Presiden Jokowi ternyata tidak sepakat. Bahkan anggota Komisi 2 DPR, Gus Pardi Gaus, meminta Menteri Anas tidak hanya pencitraan, karena untuk urusan penyelesaian tenaga honorer, sampai dengan saat ini belum juga ada kejelasan. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, anggota Komisi 2 DPR RI juga menilai bahwa kalimat kesimpulan yang terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut masih ngambang, alias tidak tegas lantaran tidak menyantumkan tenggat waktu kapan revisi Undang-Undang ASN harus selesai. Jadi di kesimpulan ketiga
rapat kerja tersebut hanya menyimpulkan akan membahas revisi Undang-Undang ASN itu, akan tetapi tidak menyantumkan atau menyebutkan tenggat waktu kapan revisi undang-undang ini harus disahkan. Terlebih sudah sekian lama revisi Undang-Undang ASN ini masuk agenda pembahasan, tetapi tidak kunjung juga ditetapkan dan disahkan. Kan tetapi merespon hal tersebut, Menpan dengan tegas menyatakan akan membahas revisi Undang-Undang ASN tersebut. Ia menyatakan bahwa siap membahas revisi undang-undang itu, sehingga ia pun menyebutkan dirinya setelah mewakili pihak pemerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi dari pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.